Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Utama dengan NIM 114210042 dari Blok 5 Praktikum Mineralogi dan Petrologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang UP untuk acara ke-6 dan acara ke-7, yaitu tentang batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik. Nah, untuk yang pertama itu adalah eh, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terendapkan atau terbentuk akibat dari hasil litifikasi batuan sebelumnya. Nah, batuan sebelumnya itu tuh bisa saja batuan beku, batuan intermediate, dan bisa juga batuan metamorf, dan bahkan bisa juga batuan sedimen yang sudah rusak ataupun sudah lapuk. Selanjutnya itu adalah di batuan sedimen klastik. Nah, di batuan sedimen klastik ini tuh terdapat beberapa proses pembentukan, yaitu yang pertama proses kompaksi, sementasi, rekristalisasi, diagenesis, autogenesis maksud saya. Yang terakhir tuh meta metamor metasomatisme. Nah, kompaksi itu adalah tekanan atau pressure dari berat dari luar atau dari atas dari batuan tersebut. Nah, selanjutnya itu sementasi itu adalah proses terisinya material-material yang di antara ruang-ruang di antara batuan-batuan sedimen tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah rekristalisasi tadi merupakan pengkristalan kembali dari mineral-mineral yang sudah masuk tadi. Nah, selanjutnya itu autogenesis merupakan eh, terbentuknya mineral baru di lingkungan pengendapan tadi. Selanjutnya itu adalah metasomatisme merupakan pergantian material sedimen oleh berbagai mineral yang ada. Selanjutnya itu adalah ke pembahasan dari acara 6 dan 7. Nah, acara ke-6 ini yang pertama tadi itu kan sedimen plastik. Nah, sedimen plastik ini ada batu lempung, batu pasir, brexitov, dan juga konglomerat. Nah, yang pertama itu batu lempung. Nah, batu lempung itu warnanya itu abu-abu keputihan. Nah, lalu untuk strukturnya itu masif karena tidak menunjukkan adanya fragmen atau bentuk dari batuan lain. Nah, batuan lempung ini tuh memiliki eh, tekstur, yaitu kebundarannya itu memudar dan pemilihannya itu yang baik serta memiliki kemas yang tertutup. Nah, selanjutnya itu adalah merupakan batu lempung merupakan batu yang masuk ke jenis batuan sedimen klastik karena terbentuk dari proses kompaksi sedimen yang berbeda. Eh, Nah, kompaksi tersebut itu tuh terjadi di banyak lingkungan. Nah, lingkungannya ini tuh tidak selalu sama atau terjadi transportasi atau berpindah tempat. Nah, untuk kandungannya ini tuh mengandung mineral lempung sebanyak 95% dan juga semen silika sebanyak 5%. Selanjutnya itu batu pasir. Batu pasir merupakan batu yang masuk ke dalam jenis sedimen klastik. Nah, batuan ini tuh memiliki struktur yaitu laminasi. Nah, laminasi ini adalah perlapisannya itu sejajar dan ukurannya itu kurang lebih sama.
Batuan ini tuh mengandung mineral berupa silika 35%, obak 5%, dan feldspar 60%. Nah, lalu batu pasir ini tuh dinamakan batu semen klasik karena terbentuk dari pengendapan kembali dari batuan asal yang dimulainya itu terjadi ketika adanya pelapukan mekanis. Nah, yang kemudian ada transportasi dan menuju ke cekungan lingkungan pengendapan. Nah, setelah terjadi pengendapan, batu pasir ini mengalami diagenesa, yaitu perubahan yang berlangsung di temperatur yang rendah sehingga membentuk batuan yang keras atau terjadi yang namanya itu litifikasi. Selanjutnya itu batu Brexitov. Nah, Brexitov ini merupakan batu yang memiliki warna itu abu-abu kecoklatan. Nah, batuan ini tuh strukturnya masif karena tidak terlihat adanya struktur atau fragmen batuan lain. Nah, batuan ini tuh kebundarannya itu menyudut karena ujung-ujungnya itu seolah seperti lancip atau menyudut. Nah, selanjutnya itu komposisinya itu ada mineral matrix feldspar 40%, plagioklas 30%, kuarsa 20%, opak 5%, dan semen silika 5%. Nah, basic top ini tuh dapat terbentuk dari beberapa cara. Nah, yang pertama itu adalah dapat terbentuk karena tubuh batu itu pecah dan kemudian semen di posisi semula. Yang kedua itu karena terbentuk karena proses terakumulasinya fragmen batuan di dasar tebing dan dapat disemen di mana batuan tersebut itu jatuh. Yang ketiga juga bisa terjadi di bidang patahan aktif. Nah, di patahan ini tuh batuan yang baru pecah itu di sepanjang garis patahan dapat eh, disemen di tempat patahan tersebut. Selanjutnya itu ada konglomerat. Konglomerat yang merupakan batuan yang memiliki struktur masif karena tidak terlihat adanya struktur. Batuan ini itu kebenarannya itu membundar. Selanjutnya itu warnanya itu coklat dan terlihat seperti ada batuan-batuan kecil yang warna-warni. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kuning. Nah, konglomerat ini merupakan endapan kerikil yang terkonsolidasi dengan berbagai jumlah pasir dan lumpur yang mengisi ruang antar butir yang lebih besar. Nah, pada pembentukannya ini konglomerat merupakan sedimen yang tersusun dari atas kerikil. Selanjutnya itu tadi karbonat non-klastik. Nah, karbonat non-klastik itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dari hasil reaksi kimia atau juga bisa juga dari hasil kegiatan organisme. Nah, kurang lebih pengertiannya sama dengan batuan sedimen plastik, namun yang membedakannya itu di terbentuknya itu bisa jadi dari hasil penguapan suatu larutan atau juga pengendapan materialnya itu di tempat itu juga atau in situ. Selanjutnya itu di di batuan sedimen non klasik ini ada dua batuan yaitu batu bara dan juga rijang. Nah, di batu bara ini yang pertama batu bara itu merupakan batu yang memiliki warna hitam seperti warna arang. Lalu juga strukturnya itu dia masif karena tidak terlihat bentuk fragmen atau batuan lain. Yang satunya itu teksturnya itu amorf. Nah, untuk kandungan karbon, kandungan yang mineralnya itu adalah karbon dengan kandungan sebanyak 90 sampai 100%. Nah, batuan batu bara ini merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar
Batuan ini tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, mengapa ini dinamakan masuk ke sedimen non plastik? Karena terbentuk dari endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, batuan ini itu bisa dipakai untuk sebagai bahan bakar yang dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya itu ada rijang. Rijang ini tuh memiliki warna kemerahan, masuk ke sedimen non plastik dan memiliki struktur septaria. Lalu dan juga teksturnya itu adalah amorf. Nah, kandungan di mineral ini tuh 100% kalsedon. Rijang ini merupakan batuan yang tersusun dari lapisan kristalin silika, dan komponen ini hanya dapat dilihat melalui bantuan mikroskop. Artinya mineral tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Batuan ini juga cukup keras sehingga tidak dapat digores dengan kuku. Nah, rijang ini dapat terbentuk dari proses biologi kelompok organisme bersilika, atau dapat juga dari proses diagenesis batuan karbonat. Sekian dari UV saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.